pagi Bu Nidia. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu. Jadi seperti yang sudah kita obrolkan Ya, bahwa kita akan melakukan supervisi akademik di kelas. ya, Tujuannya ya mudah-mudahan saya bisa membantu meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas. Tujuan kegiatan. Jadi dari kegiatan ini saya akan melihat sejauh mana persiapan Ibu dalam supervisi akademik yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya mungkin yang diharapkan oleh Ibu dari kegiatan ini tuh apa Bu? Saya berarti bersedia ya di supervisi. Mungkin nanti ada masukan untuk saya dalam cara mengajar dari rekan sejawat gitu. Dan bisa membantu ya Bu ya. Ya, Ya, intinya mungkin sekarang kita ngobrol-ngobrol aja Bu ya. Mudah-mudahan ada hal sedikit dari saya yang bisa membantu dalam proses peningkatan pembelajaran di kelas. Gitu. ya. Nah sebelumnya materi yang akan kita yang akan Ibu ajarkan untuk Hari ini supervisi apa Bu? perkembangan model atom. Perkembangan Ya, model. perkembangan model atom. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya berarti memahami perkembangan model atom. Gitu. Memahami. Ya, perkembangan model atom. Sebetulnya kalau di CP-nya mah memahami struktur atom. Tapi Oh. sebelum ke struktur, belajar dulu ke perkembangan model atomnya. Gitu. Oke, kaitan dengan itu persiapan yang sudah Ibu siapkan apa saja Bu? Yang sudah saya siapkan dari medianya. Medianya, Ya. media, terus Persiapan dirinya. persiapan diri, Udah sih itu terus aja. mungkin modul APP Oh sudah ya. siap ya? Modul. Nah mungkin ini termasuk apa aja Bu? Kalau Media ini juga. mah medianya, lebih ke medianya ini. Iya. Kaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan Bu, kesulitan atau hambatan yang mungkin yang mungkin akan ada di kelas itu khususnya Bu ya dalam Ya, pembelajaran itu mungkin apa saja Bu? Dari gaya belajar anak-anak. Gaya belajar. Ya, kalau dari waktu bisa nggak? Misalkan karena kita sekolahnya siang gitu. Waktunya Mhm. mungkin lebih ke motivasi nantinya Bu Motivasi ya. ya benar. Karena motivasi waktu anaknya. pembelajarannya di siang hari. Iya gitu. Terus apa lagi Bu? Apa lagi ya? Paling udah itu aja. Itu aja dari Ya. satu mungkin ada perbedaan gaya belajar siswa mungkin ya. Iya. Kemudian tadi waktu. Nah mungkin kaitannya dengan kesulitan tersebut pasti ada strategi-strategi atau langkah-langkah yang udah Ibu siapkan mungkin untuk Nah, jadi saya strateginya mau saya membuat games gitu. Ya, membuat games. Anak-anak nanti saya siapkan dulu kelasnya. Nanti ada barcode, ada 5 barcode. Nah, dibuat dalam kelompok berarti Bu. enggak sih individu. Oh, enggak, individu. Ya, individu masing-masing. Jadi nanti individu itu mencari 5 barcode, isinya ada 5 materi. Masing-masing ada model atom sesuai dengan perkembangannya, tapi anak harus mencari tahu sendiri urutannya akan seperti apa. Jadi ini juga sebetulnya gambar masih ngacak tidak berurutan gitu. Anak nanti harus cari tahu ini tuh gambarnya di model siapa ya gitu. Itu strateginya. Jadi kayak berupa game supaya anaknya tidak mengantuk juga gitu. Dan motivasinya jadi bertambah. Oh, karena ini bentuknya maksudnya bukan per kelompok ya Bu ya. Pasti tadi kan kesulitannya adalah pengelolaan waktu. Iya. Karena satu-satu apalagi mungkin jumlah siswa dalam satu kelasnya kan sekarang lebih dari 38 ya. Iya. Nah strategi yang akan Ibu lakukan kaitannya dengan kesulitan tadi Bu, apa waktunya atau jumlah siswanya yang banyak dalam melakukan game ini. Apa ya? Mungkin apa misalnya dibagi dua sesi pertemuan berikutnya semuanya langsung. Iya. Atau apa langkahnya atau sudah diperkirakan dalam waktu Iya, sudah diperkirakan. seperti itu sudah beres Sudah gitu ya? beres, ya. Jadi dalam waktu belajar hari ini sudah beres sampai bisa mengumpulkan. Kalau boleh tahu nih Bu,
perlu dukungan dari pihak lain atau dari sekolah atau rekan sejawat yang lain? Dukungannya ya dalam gini mungkin kan yang ngapain media-media gini kalau misalkan ada dari sekolah ada printernya gitu itu Lebih aja ke sarana infrastruktur ya, sarana. sarananya lebih ke sarana gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran, Ya, ini kompetensi yang akan dikembangkan dari pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu apa Bu dari Ibu? ini Apakah profesionalnya atau sosialnya atau sosial emosionalnya gitu? di kompetensi intelektual yang pertama. Intelektual yang pertama, Ya, karena kedua- kaitannya dengan kemampuan anak memahami materi. Iya gitu. Terus Terus kalau yang kedua ini dari kemampuan sosial emosionalnya. sosial emosionalnya. Sosial emosional. Nah, bisa diterangkan nggak Bu? Maksudnya dalam pembelajaran ini terkait dengan sosial Sosial emosional emosionalnya. siswa dan termasuk Ibu sebagai gurunya mungkin ya Bu? Ya, jadi kan ini individu. Mhm. Sebetulnya bukan berarti menciptakan persaingan kan, tapi hanya gimana caranya anak bisa tetap teliti sendiri gitu ya, meneliti dari yang materi-materi yang di scan tadi, dan dia bisa menghubungkan antara materi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi mungkin kemampuan intelektualnya pasti kan harus diasah. Kalau kemampuan sosial emosionalnya kan yang saya sediakan barcode-nya hanya satu. Kan mungkin kalau anak siapa tahu suka jadi buru-buru gitu. Iya aku dulu, tapi kan kita juga sama, misalkan belajar untuk bersabar, anak kan bisa mengatur emosinya lah gitu. Kesadaran dirinya Kesadaran mungkin diri. ya Bu ya? Seperti itu. Bagus sekali Bu, karena yang saya pernah tahu gitu ya, pernah belajar juga kaitannya dengan ini, menggunakan metode seperti dulu guru saya kan relatif lebih bukan monoton ya, pada intinya mungkin saya sebagai siswa dulu tuh ngerasa bosan gitu karena bentuknya masih hafalan Iya. gitu ya. Sampai saat ini juga paling yang hafal itu Rutherford gitu ya, Iya. bor gitu. Walaupun sebetulnya kalau ditanya Rutherford bedanya sama bor apa gitu kan, Nggak tahu karena juga ya. karena mungkin dulu strateginya lebih ke menghafal Nah, itu. secara teori saja. Jadi Betul. apa yang akan Ibu lakukan ini menurut saya sangat bagus sekali ya. Dan mudah-mudahan untuk peningkatan kompetensi nanti apa tadi sosial emosionalnya, mudah-mudahan saya bisa lebih memberikan bantuan gitu ya, seperti itu terkait mungkin dalam pelaksanaan supervisinya. Siap. Gini aja mungkin Bu, segitu saja. Oh, Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di kelas Iya. Bu ya. Hari ini mungkin ya Bu ya. Hari ini. Itu saja mungkin untuk percakapan sekarang Bu, ngobrol dan luang nih. Iya, ngobrol tuh. Terima kasih waktu-waktunya. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. lancar dalam proses pembelajarannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Barcode-nya ada 5. Semuanya. Karena kalian aja. Ada tuh di depan. Ditulis dong. Pertama, siapa dulu yang menentukannya? Katanya akunnya seperti bola. Bola pejam. Kemarin ada yang nulis bola pinjo, bola pejo. Udah tulisannya? Ya. Ya. Jadi cobainnya spasinya ke gimana lah, udah tahu aturannya. Terus setelah kayak bola pejam ke siapa? Yes, Samsa. Dia bilang kalau atom itu kayak apa? Puding cloud. Nah, di situ dia menemukan ada namanya elektron. Elektron itu partikel yang bermuatan negatif. Itu dulu. Yang ketiga, Rutherford. Rutherford bilangnya modelnya kayak apa? Iya, model Indiago. Kalau bahasa Inggrisnya itu nuclear model. Bilangnya gitu. Tapi sebetulnya model Indiago. Dia menemukan apa? Proton. Ya, proton yang bermuatan positif. Yang keempat, Bohr. Bilangnya model kayak apa? Kayak manusia. Oke, lanjut dulu. Yang terakhir, Schrödinger. Schrödinger bilangnya kayak apa? Oke. Yang di tahunnya, yang pertama tahun 1000 berapa? Waktu yang kedua harus berapa tahun? Hampir ya, hampir 100 tahun ya. Oke. Sekarang tahun berapa? Yang terakhir nih, kamu tahu berapa kalian? Kira-kira akan ada yang menemukan lagi nggak? Siapa tahu ada, siapa tahu kalian yang nemuin. Seorang isi aja yang nemuin dari model aja. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keseluruhan kegiatan pembelajaran di kelas sudah baik, Bu. Lebih meningkatkan motivasi belajar siswa karena menggunakan game, Ya. dan mungkin antusias siswanya jauh lebih meningkat dalam pembelajaran. Amin. Dan secara pemahaman siswa mudah-mudahan lebih meningkatkan pemahaman terkait materi yang diberikan. Namun ada beberapa catatan di sini, Bu. Yang pertama cuma satu aja sebetulnya. Jadi dilihat dari kegiatan tadi, ada satu saran yang perlu ditingkatkan ke depannya, yaitu proses pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Karena kan dalam satu kelas itu kebutuhan belajar siswa itu kan beda-beda ya. Jadi sebaiknya mungkin ke depannya untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Itu saja sarannya. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu? Kalau misalkan pemenuhan biaya belajar itu harus gimana dari Pak? Jadi sebatas pengetahuan saya itu kan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya kebutuhan belajar itu ada 3 yang saya tahu. Yang pertama minat anak dulu, karena menurut teori anak itu bisa motivasi belajarnya meningkat kalau minat belajar terhadap pelajaran kita tuh baik. Kemudian yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui profil belajar siswanya. Apakah itu profil belajar siswa itu terkait dengan gaya belajar siswanya siapa? Karena secara teori kan gaya belajar siswa itu ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. Nah, pada akhirnya kalau kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi itu kita harus bisa memenuhi kebutuhan itu, karena mungkin tadi strategi atau metode pembelajarannya kan dianggap semua siswa memiliki kebutuhan yang sama dengan teknik game tersebut. Seperti itu mungkin. Berarti kita bisa kerja sama BK juga mungkin. Betul. Karena pasti BK sudah tahu profil belajarnya minimal, ya. Apakah itu kebiasaan belajarnya apa, gaya belajarnya apa, atau sebetulnya ibu bisa melakukan asesmen awal sendiri, asesmen diagnostik, bahkan dengan membuat satu pertanyaan terkait dengan gaya belajarnya seperti itu. Itu lebih sederhana. Lebih sederhana. Ataupun misalnya mau lebih tahu tentang karakter atau kebiasaan belajarnya atau kecerdasan yang dimilikinya, mungkin bisa kerjasama dengan PK aja mungkin. Sama-sama, Bu, semoga bisa diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya, termasuk saya juga kita kaitannya dengan kebutuhan belajar. Itu aja, terima kasih, Ibu.